saya udah terbiasa disiplin dari soal waktu. Sambil contoh yang paling nyata, dari tahun 95 sampai sekarang berarti kan udah hampir 27 tahun ya Pak. Mhm, Saya belum mhm. pernah telat Pak datang kantor. Pak, kalau kita bicara apa transparansi informasi finansial, kan ini perjuangannya cukup panjang ya. Betul. Bahkan dengan Singapura pun kan Iya. sampai semua petinggi datang ya waktu itu saya ingat betul dah. Iya. Dan itu sebuah keberhasilan dan itu saya kira mudah-mudahan dampaknya nanti akan ada karena orang kan tidak ada dorongan dan insentif untuk naruh uangnya di sana karena eh, diharapkan bahwa harta yang berpotensi pajaknya kemudian tidak ketahuan gitu ya Betul. Pak ya. Iya. Mudah-mudahan saya kira ini kerja keras yang luar biasa. Bahkan Swiss pun kan sudah melakukan ya Pak ya, Ya, sudah Pak. perjanjian dengan kita Iya. dan saya Jadi kira memang sudah ada. uh, Dan kita sekarang juga ada namanya program ini sekalian promosi ya Pak. Program program pengungkapan sukarela pajak, program PPS ya kayak semacam tax amnesty gitu. Jadi sebenarnya kan kita sudah punya nih data-data transaksi keuangan, kemudian juga beberapa data-data yang lain. Nah kita menghimbau nih kalau mereka ada yang belum melaporkannya dalam SPT, monggo silakan ikut program PPS ini yang nanti akan berakhir pada bulan Juni 2022 sehingga nanti mereka bisa mendapatkan tarif pajak yang eh, sesuai ada 11%, 8% dan 6% dibandingin kalau misalnya nanti mereka datanya kita ketahuan ketemuin gitu lebih besar lagi lebih besar plus lagi. sanksinya lagi gitu. Iya. Nggak ada pemberitahuan awal Pak Frans. Artinya gini, bahwa ini kan kemudian kita betul-betul meminta wajib pajak secara sukarela gitu. Hmm. Declare kalau Anda Ya, punya ya. pajak yang belum potensi pajak yang belum terbayar. Nggak bisa dibalik Pak Frans ya. Artinya pajak kan sudah punya data nih, Mm-mm. dikasih tahu sama wajib pajak tertentu. Menurut data kami Anda Oh udah mesti Pak, gini. sudah Oh kita udah udah gitu. Udah. menginformasikan juga. Oke oke. Jadi sudah kita kirim sejumlah sekitar 3 jutaan email kepada wajib pajak yang tadi yang berpotensi atau Mhm, yang kita punya datanya. mhm. Nah, dengan begitu dihimbau mereka diharapkan sih bisa, oh ya ternyata ya kita prasangka baik aja, oh saya lupa gitu ya Pak, Oh iya iya. bisa lah ikut untuk Oh program PPS. Dan ini untuk ikutnya juga cukup gampang karena dilakukan secara online, jadi cukup datang ke djponline.go.id sehingga mereka bisa langsung akses di situ, daftar, dan tinggal declare apa yang mereka punya dan bayar pajaknya ya selesai dapat gitu. selesai ya oke. Dan mereka mendapatkan keuntungan karena nanti nggak diperiksa lagi terkait dengan apa Iya kalau ada ketemu data lagi. betul betul. Dan tarifnya menjadi lebih murah bila dibandingkan pada saat nanti dia ketangkap basah betul ya Betul. Pak? Iya iya. Dan itu emailnya sudah dikirim ya Pak ya? Udah Pak. Oh Oke. berarti saya aman Pak. Dapat Oh email gitu ya saya. Pak. Atau mungkin ada belum email yang dibuka aja. Saya kira ini sebuah terobosan baru lagi Ya, Pak. Karena banyak sekali kan wajib pajak itu kadang-kadang merasa ada sebuah treatment yang unfair karena yang patuh membayar dengan betul. baik, tapi ada orang yang curang juga nggak ketahuan gitu Iya, loh, iya betul. dan nggak ada sanksi Iya. gitu ya. Nah ini Pak, makanya dengan kegiatan kita untuk mengumpulkan data dari instansi, lembaga, asosiasi dan seluruh pihak ketiga lainnya, itu sih diharapkan bisa menjadi salah satu itu tadi pembanding apa yang Iya, mereka laporkan. betul. Karena kalau nggak gitu ya kita ya percaya aja apa yang mereka laporkan kan gitu Pak. Iya, Jadi kita punya data dari misalnya terkait ekspor impor dari teman-teman bea cukai, tadi dari data-data penjualan beli tanah ataupun properti dari BPN. mhm, Kemudian kalau orang yang keluar negeri itu dari imigrasi dan lain sebagainya, itu juga termasuk data keuangan yang dengan jumlah di atas tertentu itu juga kita punya. Jadi mau nggak mau nanti lama-lama semua itu bisa ketahuan sih Pak. Jadi memang kuncinya memang ya harus jujur. Kalau iya, enggak ya nanti bisa ada data pembanding. Begitu kita nggak bisa membuktikan bahwa ini memang sudah dibayar pajaknya atau belum dilaporkan ya mau nggak mau nanti bayar pajaknya. Dan ini sih kalau menurut saya sih sekitar 5-10 tahun lagi ke depan semua negara juga akan seperti ini dan rasanya sih
keadilan untuk yang tadi Bapak sampaikan, ada yang nggak ketahuan itu akan Iya, makin berkurang. betul, Hmm. betul, betul. Dan pada saat itu mudah-mudahan tax to GDP ratio kita sudah di atas 15 Iya, ya, Pak ya. mudah-mudahan. Katanya kan pembayar pajak itu kunci peradaban katanya. Karena bisa dilihat ya kan salah satu fungsinya kan tadi Pak ya, fungsi distribusi pendapatan. Jadi yang Iya, makanya kan yang kaya makin banyak pajaknya, nanti diharapkan bisa mensubsidi yang yang tidak miskin, mampu kan betul, gitu Pak. betul. Pak Fran, saya kira menarik sekali itu apa yang Pak Fran share tadi kepada kita semua. Jadi eh, ke depan Pak ya, kalau kita bicara tentang perekonomian kan sangat dinamis sekali. Kalau sekarang kemudian ada kripto, ada perdagangan online, barangkali 5-10 tahun lagi muncul sesuatu Iya, baru yang sama sekali tidak dalam pemikiran kita. Nah, sementara pada saat yang sama kan pajak itu bisa mengimplementasikan kebijakan apabila sudah ada peraturannya, iya, gitu ya Pak ya. Nah, sekarang pengalaman Pak Frans ini sebagai apa eh, orang yang ahli di bidang perpajakan, kira-kira kalau kita bicara tentang peraturan yang ada saat ini gitu, kira-kira ke depan yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perubahan, reform untuk menangkap berbagai perubahan ke depan itu pada sisi yang mana Pak Frans? iya. Betul sekali Pak. Jadi memang melihat perkembangan dunia digital pada saat ini memang perkembangannya pesat sekali ya seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan ini kalau kita nggak catch up dengan bisnis ini rasanya akan sangat ketinggalan dan regulasi-regulasi yang untuk bisnis ini memang saat ini paling tidak sudah dilakukan Pak untuk tadi yang saya sampaikan terkait dengan kripto, NFT dan juga fintech dan lain sebagainya. Tapi ke depan tantangannya akan semakin sulit karena kita nggak akan pernah tahu berbagai macam perkembangan bisnis ke depan seperti apa. Nah, itulah pentingnya mungkin nanti di salah satu organisasi yang kita desain itu juga, Pak, kita akan membuat satu unit yang terkait dengan ekonomi digital nantinya. Jadi Hmm. nanti dari situ kita berharap mereka bisa mengantisipasi secara lebih awal ketika ada perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan ekonomi digital. Ini sangat penting Pak, karena jangan sampai nanti kita ketinggalan orang udah bisnisnya kemana, kita baru muncul dan Mhm. seolah-olah ini malah jadi ngerecokin. Itu yang Mhm. pertama. Yang kedua, jangan sampai juga nanti kita malah begitu peraturan muncul malah menghambat dari perkembangan ekonomi digital itu sendiri. Nah ini tentu saja tidak mudah, tapi bukan tidak bisa, sehingga diharapkan nanti bisa dari tim ini bisa mengantisipasi secara lebih awal dan memonitor perkembangannya. Nah ini juga penting karena begitu transaksinya digital ini kan borderless ya Pak. Ini kan juga perlu kerjasama informasi, pertukaran data dengan negara-negara lain dan juga perkembangan di dunia lain itu seperti apa. Nah ini dengan lebih fokus memperhatikan hal tersebut, nanti diharapkan juga ini tim apa unit ini juga bisa menjadi garda terdepan kita ketika harus membuat regulasi ataupun kebijakan yang Mhm. terkait dengan perkembangan ekonomi terkini khususnya di bidang digital. Itu sih Pak dari kami. Nah ini antisipasi ini tentu saja bisa kita lakukan kalau kembali SDM-nya juga, SDM-nya Ya, juga kita betul. perlu persiapkan bagaimana misalnya diperlukan seberapa jauh pengetahuannya, kompetensinya mengenai perkembangan dunia teknologi, perkembangan dunia digital, dan juga tentang forensik dan lain sebagainya. Karena tadi yang sampaikan Bapak bahwa transaksi ini nggak kelihatan dan udah lintas negara 24 jam sehingga dengan kelebihan-kelebihan seperti ini harusnya bisa kita antisipasi lebih awal. Gitu kira-kira Pak. Luar biasa. Ini memang apa? The new rising star, the future leaders cocok Pak Frans ini sudah bisa memikirkan itu ke depan. Nah, Pak Frans, ini anak-anak muda eh, dan yang tua seperti saya itu mengamati Pak Frans, you are still look very young, not young but very young gitu ya. Nah, itu rahasianya apa Pak Frans gitu. Pertama dalam mengatur waktu, karena saya yakin bahwa eh, pekerjaan Pak Frans kan very stressful dalam Iya, beberapa hal kan Pak ya. Satu hal, jadi pasti harus mengatur waktu santai, waktu serius gitu. iya. Dan Pak Frans masih kelihatan fit sekali loh, masih masih Sama lah perutnya Bapak masih juga. six pack. Iya, Olahraganya apa itu Pak Frans sambil itu ya? iya, Pak. Eh, bicara tentang kehidupan sehari-hari ya Pak.
sama lah mungkin kita Pak, karena sama-sama anak kolong ya, kita disiplin ya nomor satu. Jadi saya udah terbiasa disiplin dari soal waktu. Sambil contoh yang paling nyata, saya dari tahun 95 sampai sekarang berarti kan udah hampir 27 tahun ya Pak. Mhm, Saya belum mhm. pernah telat Pak datang kantor. Wah, luar Itu biasa. saya maintain terus dari awal sampai sekarang. Waktu itu saya ingat pernah telat sekali karena pecah ban di jalan, jadi mau nggak mau saya harus bongkar ban gitu. Dengan begitu kita bisa ngatur waktu sebenarnya Pak, karena kalau kita disiplin soal waktu di awal, ya semua pekerjaan kan juga kita bisa manage, dan ketika kita bisa mengerjakan sesuatu lebih cepat, kita punya waktu spare untuk mengerjakan yang lain. Hmm. Makanya bisa kita mengerjakan sesuatu yang lebih dari orang lain, sesuatu yang lebih daripada yang diinginkan oleh atasan kita, dan gitu akan lebih mudah kalau kita berdisiplin tadi. Hmm. Sehingga kalau kita dari awal sudah begitu, lama-lama kebiasaan akhirnya jadi habit. Hmm. Bahkan kalau telat jadi malu karena apa kok biasanya disiplin jadi telat. Itu juga saya tunjukkan ketika misalnya rapat, walaupun misalnya orang suka telat, saya tetap rapat, diundang jam 9 datang ya jam 9 udah harus ada di situ. Terserah orang mau telat mau apa, tapi kan saya bisa melakukan sesuatu yang lain sambil menunggu. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya kecil seperti itu rasanya sih bermanfaat untuk kita bisa merencanakan segala sesuatunya dengan lebih matang gitu Pak. Dan kita punya waktu spare juga untuk ini. Kemudian kalau saya boleh encourage teman-teman di Kementerian Keuangan juga untuk menulis Pak. Karena ini mungkin Bapak kan juga suka menulis. Dari menulis ini banyak sekali keuntungan yang bisa kita ambil sebenarnya. Waktu saya diwawancara oleh Bu Menteri waktu mau jadi kepala biro juga, saya bilang saya suka menulis Bu. Dia, saya sudah menulis 5 buku dan saya juga rutin menulis di media online. Di kompas.com saya sudah dibaca hampir 3,5 juta orang tuh tulisan-tulisan saya. Jadi ini sangat membantu ketika kita hendak mengkomunikasikan sesuatu yang sifatnya eh, kan kalau di kantor itu birokrasinya masih sorry itu sih agak ini ya Pak ya, agak agak kaku ya. Tapi kalau dengan melalui tulisan, kita bisa mencerna ide-ide kita itu dalam bentuk tulisan dan lebih santai dan lebih ini, sehingga semuanya bisa menjadi satu apa latihan buat kita ketika kita hendak mengkomunikasikan apa sih ide-ide yang kita miliki. Itu juga bagus kalau menurut saya. Dan itu kalau kita latih, percaya sama saya pasti suatu waktu akan mengubah hidupnya gitu. Hmm, ya, ya, ya. Dengan menulis itu. Ya, Saya ingat banget Pak Budiono juga awalnya dari menulis. betul. Dia Ya. cerita saya menulis di artikel di Kompas, di opini Kompas, terus dibaca menteri, kalau nggak salah Ali Wardana atau siapa gitu, kemudian dia ditarik dari dosen, ditarik menjadi orang di Bappenas, dan sampai akhirnya jadi wakil Pak presiden. Wijoyo, Pak. Pak Wijoyo, Wijoyo ya Pak Pak ya? Wijoyo Iya. ya. Itu kan awalnya dari Ya, Kompas, nulis Pak di Kompas. Pak Budiono itu anak anak didik kesayangannya Pak Pak Wijoyo Wijoyo ya, waktu di di Bappenas Bappenas. Iya, betul iya. ya. Ya, itu awalnya juga Pak. dari menulis. Iya. Jadi memang saya selalu dimanapun kesempatan saya ada, saya harus encourage orang untuk anak-anak saya untuk menulis supaya mereka juga bisa menuangkan ide dan pikirannya tanpa harus dibatasi oleh birokrasi tadi itu, Mhm. dan juga bisa membagi ilmu kan Pak. Menulis Iya, itu kan betul. membagi ilmu dan juga bisa melatih kepekaan kita dan juga jalan pikiran kita, karena kalau menulis itu kan perlu riset juga sebenarnya. Mhm, mhm. Tanpa disadari kita melakukan riset tuh, kan nggak mungkin kita nulis juga sembarang nulis Iya, iya. tanpa adanya data dan fakta yang mau kita gitu sih Pak. Jadi seperti itu yang banyak yang saya lakukan di ini Kementerian Keuangan saat ini. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan generasi muda bisa, saya yakin mereka pasti akan mendapatkan inspirasi lah gitu untuk menjadi lebih maju. Disiplin ya Pak ya. Kemudian bisa menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan. Saya kira dan tadi yang pertama tadi kan membangun networking itu saya Betul kira betul Pak. menjadi penting Iya. sekali. Terima kasih Pak Frans. Tapi is there any closing remark for the young generation? Iya Pak. Jadi untuk anak-anak muda di Kementerian Keuangan mungkin nggak di Kementerian Keuangan aja juga ya, tapi mungkin di kementerian atau lembaga yang lain sebagai ASN. Saya merasa bahwa eh, sekarang ini dunia kan sudah berubah, banyak media sosial, banyak tempat untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memperlihatkan eksistensi diri kita tanpa harus menjadi pejabat gitu Pak. Jadi jangan frustasi kalau misalnya nggak dapat jabatan sebagai kepala bidang, kepala bagian, kasubdit, eselon 3, eselon 2, eselon 1, karena tanpa menjadi itu pun kita harusnya bisa bermakna buat orang lain, dan kita bisa juga memberikan sesuatu kepada dunia
tanpa harus menjadi pejabat. Jadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan bisa kita tampilkan misalnya melalui medsos dan apa, justru mungkin seseorang itu akan lebih bermakna lagi dibandingin kalau dia mesti menjabat sebagai kepala seksi atau kepala subak dan lain sebagainya. Jadi eh, dunianya sudah berubah dan kita punya banyak tempat untuk melakukan aktualisasi diri tanpa harus menjadi seorang pejabat. Nah, itu mungkin yang menjadi apa ya? Salah satu yang sering saya sampaikan ke teman-teman saya ketika misalnya udah bertahun-tahun kok cuma jadi eselon 4 aja, gimana nih Pak caranya? Ya tuangkanlah apa yang menjadi pikiran kamu tanpa harus melihat ini karena at the end of the day orang melihat value-nya kita bukan melihat jabatan kita. Kalau Betul, orang melihat betul. jabatan kita, once kamu nggak menjabat, kamu nothing gitu. Iya, Tapi begitu kamu punya value, punya kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk misalnya bahkan untuk kalau sekarang mungkin buat TikTok atau iya, content iya, creator atau iya, apapun betul. itu justru lebih valuable dibandingin Iya, kalau misalnya kamu menjabat eselon 4 tapi habis itu nggak punya kemampuan apa-apa karena value itu yang melekat di kita dan itu bisa kita quote unquote kita jual tanpa harus dilekatkan satu jabatan tertentu di situ. Dan itu bisa dengan mudah kita lakukan dengan sekarang dengan menulis, dengan melakukan apa eh, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan juga melakukan sebagai content creator dan lain sebagainya dan tempatnya sangat luas ada di YouTube, ada di Instagram dan lain sebagainya. Jadi dunia nggak sesempit kementerian gitu betul, betul. dan nggak perlu frustasi karena masih banyak tempat untuk aktualisasi diri once misalnya itu nggak dihargai pun kita bisa berkreasi di banyak tempat di dunia yang mungkin yang selama ini nggak pernah kita perkirakan sebelumnya dan itu eh, yakinlah bahwa itu memang ada ruang untuk Mhm, itu jadi mhm. nggak ada tempat untuk kecewa untuk frustasi karena kalau hanya mengandalkan eh, tempat kita bekerja sebagai ASN dengan semakin banyaknya jumlah pegawai, dengan semakin sedikitnya ruang untuk jabatan-jabatan tertentu, nggak mungkin semua orang menjadi kasih, nggak mungkin semua orang jadi dirjen dan lain sebagainya ya. Betul. Sangat luas ruang untuk berkreasi dan berinovasi tanpa harus tersekat oleh birokrasi. Berarti. Pak Frans, terima kasih ini bagi generasi muda gitu. Dengarlah ini sebuah pemikiran baru saya kira. Karena kadang-kadang banyak sekali yang kecewa karena terlalu lama menjadi kepala seksi, Betul. terlalu lama menjadi eselon 3. Yang staf pun kecewa karena kok tidak diangkat-angkat jadi kepala seksi. Jadi saya kira dimanapun dan dalam bentuk apapun sebetulnya kita ini bisa berkarya ya Pak ya, Betul. menggunakan kemampuan yang kita miliki. Saya kira ini nasihat yang sangat bagus sekali dan saya kira jangan lupa juga begitu bahwa akan jadi apa kita nanti gitu ya. Itu sebetulnya sudah ada suratan takdir selama kita sudah Berusaha. berusaha Betul. semaksimal Iya. mungkin. Jadi kalau para filosofi ada yang bilang dengan sebuah kata-kata filsafat yang sangat dalam, mereka mengatakan gini Pak Frans, tiada satu helai daun kering pun yang jatuh ke bumi tanpa seizin Allah. Iya. Nah, daun kering jatuh ke bumi aja harus ada izin Allah. Apalagi jadi eselon 1 gitu ya Pak ya. Betul, betul. Jadi terima kasih Pak Frans, saya kira diskusi kita luar biasa, Terima kasih Bapak. sharingnya luar biasa dan saya berharap ini dan saya yakin ini bisa menjadi inspirasi generasi muda dan bahkan mungkin generasi-generasi yang tidak muda lagi untuk belajar menjadi lebih baik dan mengisi makna hidup dalam sebuah perjuangan untuk bangsa dan negara. Terima kasih juga Pak kesempatannya dan mudah-mudahan acara The Maestro terus berjaya dan makin menginspirasi banyak orang. Terima kasih Pak Frans. Ini ada teh Pak, ada Oh, teh dan gelasnya cangkirnya khusus Pak. gitu ya. Jadi saya mengajak Pak Frans untuk toast. Nah, ya, oke. Terima kasih. Halo Sobat The Maestro, kita selama beberapa saat berdiskusi dengan Pak Frans. Banyak sekali informasi, banyak sekali inspirasi, pengalaman beliau dari mengembangkan diri semasa kecil, sekolah, kuliah, sampai dengan di medan pekerjaan. Satu hal yang sangat menarik adalah dedikasi yang luar biasa dari Pak Frans.
disiplin yang luar biasa, bagaimana cara membagi waktu, bagaimana melakukan networking kerjasama dengan sesama maupun dengan pihak luar, dan itu merupakan kekuatan yang pada saatnya akan menjadi value daripada seorang Franz. Sobat sekalian, sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan The Maestro. The Maestro, media para maestro berbagi info.